rencana buat lawan lo nanti di Beyond Combat 2, lo akan KO-in dia di ronde berapa Bang? Ronde 1. Ronde 1? Lu pede banget ronde 1? Pede. Ini pertanyaan sih agak serius banget nih orang dari tadi. Kapan nikah? Walau guys, kita kali ini akan mukbang lagi. Kita akan mencoba untuk memasak sosis oseng bawang merah. Jadi pertama-tama kita keluarkan dulu talenan. Langsung aja kita pakai Kanzler mini single yang isinya 4 begini ya, bukan yang satu-satu gitu. Jadi ini kita bagi 8. Oke. Habis itu kita iris-iris. Gue punya satu cara yang kalian bisa tiru, ini pakai sumpit ya guys. Jadi dia nggak akan kepotong sampai ujung. Jadi ini kurang lebih akan terpotong kayak gini guys. Sekarang kita akan lanjut, potong lagi 3 kg lagi karena kita mau mukbang. Jadi let's go. Oke guys, ini udah ada 3 kilo. Kita oseng dulu. Bawang putih, cabai merah, bawang merah. Sambil dikasih pakai perasaan ya. Bumbu jamur sama garam. Kita nyalain dulu kompornya. Kita langsung aja kasih minyak dulu. Oke, udah rada panas. Kita masukkan bawang putih. Gini ya, cukup ya. Ini diaduk terus sampai rada wangi, bukan sampai kecoklatan ya. Kalau kecoklatan ntar gosong. Bawang merah, ya ini biar berantem nih di sini. Biar fitnah-fitnahan nih. Bawang putih sama bawang merah kita aduk. Woo! Ini di api kecil aja, kita tunggu bawang merahnya sampai layu. Sambil nunggu layu, gue lapar banget. Jadi kita akan makan Kanzler Singles Mini. Nih guys, lihat ya guys. Dia walaupun ada kulitnya gini, ini tuh justru yang enak, garing. Teksturnya tuh enak banget, dagingnya berasa banget, dan juga juicy banget gitu guys. Kelebihan Kanzler Singles adalah dimasaknya cepet. Kita nggak perlu marinin simpan nasi, kita cuma tinggal gini dong. Cemplungin aja guys. Lalu kita aduk. Ini karena gue mau mukbang, jadi sebenarnya ini buat satu keluarga tuh cukup 2 pack aja guys, nggak perlu banyak-banyak. Dan juga ya guys, Kanzler Singles Mini nih ya, sebagai alternatif daging ayam guys. Jadi kalian udah nggak usah ribet-ribet, masaknya lebih cepet deh Kanzler. Enak juga, udah langsung mateng. Kalian sambil masak bisa kalian sambil makan. Kalau ayam kan, masa mentah-mentah kalian makan. Lu burung. Oke, kita akan masukkan langsung cabenya. Ini biar ada warnanya, biar ada pedes-pedesnya juga. Ini kalian masak di MasterChef ini menang guys. Ini kita masukin garam dan juga kaldu jamur secukupnya. Biar merata sampai bawah-bawah, kita tambahin air. Ini wangi yang mana guys? Enak banget makan pakai kerupuk ini guys. Tuhan Yesus. Gila, ini gue masak gak ada 10 menit coy. Udah jadi kayak gini, lihat nih. Ini bentar lagi udah siap dihidangkan. Dan yang udah pasti, resep gue ini bahannya tuh udah tersedia di rumah guys. Kanzler biasa aja udah enak, apalagi dibumbuin begini. Kita cobain ya guys. Enak banget gila. Bes, lagi. Nasi. Ini nih. Ini dia sosis oseng bawang merah. Kelihatan enak banget kan? Saatnya kita cobain sebelum kita mukbang di bawah. Sosis oseng bawang merah enak, gampang, dan gak ada lawan. Semua bisa buat. Oke guys, sekarang kita akan lanjut mukbang sama produser kita, Mufti Fadila. Let's go! Dan di video kali ini gue bakal ditanya-tanyain Q&A sesuka-suka hati kalian, jadi gue bakal jawab. Sebelumnya ini apa lo? Masakan dulu lah. Nah, ini sosis oseng bawang merah. Mantap. Ayo kita makan. Ini sih gue udah ngiler banget sih ya. Lihat nih guys. Ini sih menggiurkan banget pas tadi lihat saus masak. Ini enak tuh. Kebetulan gue belum makan. Dagingnya sih meaty banget. Bisa habis. Pertanyaan, Pertanyaan 1, kapan nikah lo? 2 tahun lagi lah. Udah. Baru gue jelasin. Siap. Pertanyaan kedua, Bang, rencana buat lawan lo nanti di Beyond Combat 2, lo akan KO-in dia di ronde berapa Bang? Ronde 1. Ronde 1? Lu pede banget ronde 1? Kalau dia kuat banget ronde 3 aja. Kalau dia kuat banget. Tapi wajib KO. Wajib KO. Janjinya sales ya guys. Gue nggak tahu ya. Ini bukan senjata gue juga kalau misalnya gue nanti dihujat, misalkan gue menang atau gue kalah. Yes. Rada risky kalau gue jawab ini. Tapi kalau gue sampai menang lewat keputusan juri, mau gue main sebagus apapun. Maksud gue, kalau gue main bagus kan semua orang bisa nilai ya. Karena ini di Beyond, gue yakin 100% orang pikir nih gue karena orang dalam gitu. Jadi gue harus injak KO. Mau nggak mau. Harus wajib, itu usaha gue, itu yang gue torehkan setiap hari setiap gue latihan. Gue sebagai produser jujur deg-degan soal fight. Nah, ini nyambung nih pertanyaannya dari
Tuki Kiem. Kan lu kelihatannya emang jarang posting soal latihan kan. Kadang lu cuma ngeliat kayak lu lagi lari dan segala macam. Tapi sebenarnya progres latihan lu udah berapa lama sih lo? Camp gue tuh dari Juli, Agustus, September, Oktober kan baru ya 2 bulan, 3 bulan lah. Tapi maksudnya tadinya tuh latihannya tuh biasa aja, latihan kayak member gitu. Yes. Teknik doang, padding. Ada tuh yang namanya strength and conditioning, lari setiap hari. Yes, jadi latihan perut dan penguatan-penguatan yang lain lah. Yang sebenarnya itu menurut gue ternyata itu adalah 90% dari tinju tuh itu. Lifestyle-nya tuh berubah 180 derajat. Karena gue nyampe ke titik ini aja tuh, gue udah nggak minum alkohol 5 bulan. Gue latihan 3 bulan. Sampai akhirnya tuh kayak kalau stres tuh nggak lari ke alkohol lagi gitu-gitu. Ini pertanyaan gue sih, apa yang paling lu rasain? Perubahan yang paling lu rasain dengan lu porsi latihan kayak atlet? Six pack gue. Kata nggak? Oke, ini masih seputar Beyond ya. Karena orang kayak mungkin kepo banget sama Beyond Combat kan, yang kayak hype-nya lu bangun dari awal tahun 2023. Dari @Rega Alfiansyah. Beyond kan sekarang fokusnya di tinju terus nih Bang. Bakal ada MMA juga nggak? Kan adminnya post UFC mulu perasaan. Ya sebenarnya gini, siapa sih yang nggak mau punya liga sendiri gitu? Dan menurut gue yang paling seksi tuh MMA gitu kan. Tempat dimana lebih gambling lagi daripada tinju gitu, menurut gue. Kata Demetrius Johnson, one of the best, one of good, greatest of all time. Dia bilang paling gampang juara dunia itu di mixed martial arts. Mixed martial arts is the easiest sport to become a champion in. Misalkan orang kickboxing jago banget, nah dia tuh punya bolong di tempat lain pasti. Misalkan jujitsunya nggak segitu jagonya. Ada dikte-diktenya lah, cara menang ini tuh gimana caranya. Jadi kelihatan kelemahannya. Namanya karena terlalu abroad. Oke, karena mixed martial arts itu jadi memang harus balance semua untuk dan bela dirinya. Dan misalkan kayak jujitsu, orang tuh mau naik sabuk aja tuh gak hitungan setahun 2 tahun gitu. 5 tahun baru naik sabuk gitu. Iya, makanya jadi ini tuh kalau MMA tuh lebih abroad lah dan lebih gambling. Buktinya kemarin Israel Adesanya tiba-tiba kalah sama Sean Strickland. Kalau misalkan tinju tuh biasanya lebih ketat tuh. Berarti kemungkinan ada, tapi untuk waktu developnya ya mungkin yang kayak panjang, lama. Ya kita nikmatin aja dulu lah. Budaya boxing di Indo kan juga baru naik, dan juga yang kayak call out kemarin juga sekarang orang udah mulai aware sama hal itu, jadi nikmatin aja. Iya benar, bagus. Bagus gue. Ntar bikin podcast lah buat gue Iya. Di channel lu. Podcast Kanzler ya. Podcast Kanzler bener. Joli Sagala. Cara lepas dari kebiasaan negatif Bang, kayak judol misalnya. Jadi online. Oh bego. Ngapain jadi online? Kayak duitnya udah banyak aja. Oh kalau duitnya banyak boleh? Nggak boleh juga. Ya. Mungkin yang udah ketagihan dan segala macam bisa ngikutin Selos. Lu pivotnya ke olahraga, boxing, latihannya lu banyakin. Sebenarnya kan ya kayak gitu dulu kalian banyak waktu kosong terus nggak tahu mau dibawain kemana kan. Mungkin karena gue hampir bisa bilang boxing save my life. Karena boxing tuh gue bener-bener hal-hal yang misalkan gue maunya gue nggak minum alkohol apa semua segala macam, nggak begadang. Itu ya karena gue latihan keras. Jadi itu semua lama-lama hapus sendiri gitu loh. Karena tuntutan latihan gitu. Yes. Apaan lagi pertanyaannya? Pertanyaannya lo, Cil. Di Desaber emang gue kagak kuat pedes ngap. Ini cabai rawit nih. Pertanyaan sih agak serius banget nih orang dari tadi. Bubur apa yang bisa diperbesar? Etik Andrian. Bubur yang mesti diperbesar. Iya. Borobudur. Ah, salah, kan bubur. Borobudur salah. Salah, tapi itu lucu. Nyerah nggak? Bubur yang bisa diperbesar. Iya. Nggak tahu gue. Bubur zoom. Ya. Wah. Bubur nih. Zoom aja. Mantap, Piki Andrian. Pertanyaan dari @Aurelia. Kan lu kemarin baru pulang dari Abu Dhabi ya? Ada nggak sih struggle yang lo alamin pas mau interview Kyrie Irving? Jujur banget ya, hari pertama itu gue nggak tahu gue interview siapa, nggak ada jadwal gue interview siapa. Intinya gue suruh nonton open workout, gitu gue suruh turun ke lapangan kan. Saya turun lapangan, ini saatnya media interview. Gue pikir gue bakal interview 101, jadi gue nggak nyiapin pertanyaan sama sekali. Sama sekali. No script. Jadi ada orang NBA-nya dari Singapura namanya Stanley, dia tuh udah nyiapin pertanyaan untuk konten ke depan-depannya lah, untuk dipecah-pecah. Dari situ gue nggak ancang-ancang sama sekali. Jadi tiap udah selesai, gitu. Iya. Pakai pala tuh. Iya. Dan setiap orang tuh kita cuma dapat waktu tuh 5 menit. Jadi ya itu gue cuma punya satu shot itu doang pertanyaan. Jadi apa yang kalian lihat di postingan gua sama postingan NBA itu satu-satunya pertanyaan yang gue tanyain. Jadi nggak ada pertanyaan lain. Oh iya? Itu benar-benar satu orang satu gitu. Secepat itu mereka nggak ngasih lu untuk pertanyaan turun. Dan itu kan ada yang gue berkerumun tuh, yang Kyrie kan. Yeah. Kyrie, would you ever do a boxing match? Man, you never know what the future holds, man. But I would look forward to that opportunity. Itu gue desek-desekan bro sama bule. Balapan maksudnya. Gue sama Kyrie kan paling depan tuh ya. Gue ngotot banget. Yang mau kenceng itu kan? Iya, gue pertama kali.
Ngeliat Kyrie Irving, buset Kyrie Irving ini pemain basket yang Iya dulu idola banget. idola Di. banget. Parah. Itu tuh bener-bener berasa desek-desekannya, napas-napas bule-bule sono. Dan itu tuh seluruh dunia, Europe gitu-gitu. Indonesia tuh waktu itu gua doang, Bang Dovi tuh. Bang Dovi 3 enggak. hari setelah dia baru datang. Ya pengalaman lah. Jadi gua bener-bener ngerasain tuh jadi media gitu. Jadi itu pas Kyrie Irving, stand-nya nggak punya pertanyaan. Oh ya? Selos. Lu harus lihat gua pas lagi mau nyapa Rudy Gobert. Diomelin gua mau orang NBA. Rudy, can you do for the Indonesian face? Oke. Mantap, Wir. Bapak. Yes, I am a bapak. You are a bapak. Tinggi banget, coy. Karena gue berisik banget pas lagi match Kanada Prancis. Gue bener-bener setiap gue nanya pertanyaan, dia kan gue ngomong kayak biasa nih. Semua orang sana ngomong bisik-bisik. Semua orang yang interview nih satu court. Ya court basket kan gak gede-gede banget ya. Apalagi pas Indonesia. Tutut. Security-nya ngedeket semua ke gue. Tapi overall Ya yang penting kontennya worth, terus gue represent Indonesia dengan baik. masih 3 kilo, lu sanggup habisin nggak? Kayaknya lebih baik kita bagi-bagi karena gue juga lagi diet ya. Ini kalau gue dulu habis ini. Habis, ya. Tapi ini memang semua orang sih harus nyobain sih masakan ini nih. Karena ini mantep Gampang banget. Cocok banget buat mengganti ayam. Best, iya. Bang, ada pertanyaan lagi nih dari @KevinThePeople. Kenapa langit biru padahal matahari itu kuning? Matahari tuh kenapa kuning ya? @Natasha Put. Berapa penghasilan lu setahun, Bang? Kadang untung, kadang rugi. Tapi kayaknya tahun ini untung sih, puji Amin, Tuhan. amin. Itulah sesuai yang gue laporin ke pajak lah pokoknya. Oke. Karena gue digaji guys. Oh iya sistemnya. Yang kayak itu perusahaan gue, bukan gue tuh digaji masih. Jadi kalau ditanya, Bang berapa penghasilan lu sebulan? Apa tuh? Kira-kira apa tuh? Kepo kan? Kepo. Bohong aja. Ya mau DM gua. Amin segitu bang. Amin. Tapi nih ngomongin makanan ya, Iya. gue kan udah sering banget masak ya. Akhirnya video gue pengen dah bikin F&B gue. Nah ini masuk nih, ada yang nanyain juga @Muftifadilah. Dia nanya, lu emang gak kepikiran bikin F&B, Bang? Mau? Ya, tapi gue intinya- banyak lah F&B apa PDKT. Ide-ide sebenarnya banyak. Iya PDKT sama beberapa ini F&B, cuman emang gak jodoh aja kali ya. Karena kan lu lumayan sering ngepost makanan juga di story lu. Kayaknya story lu kalau nggak selfie doang, Jujur gue tuh, makanan. jujur tuh gue bahkan gue masak makanan gue sendiri. Oh iya. Nih, gue masak. Ini salah satu approve. Bener-bener dari awal ke akhir loh ini. Enak terus. Pak Erik kayak gitu dia. Itu bukan Next Carlos. Pak Erik juga gitu. Pak Erik ngikutin Next Carlos gak? Enggak, Next Carlos. Nggak tahu ya. Pertanyaan dari @Muftifadilah. Nanya mulu. Kan lu pernah bilang pas SMA lu udah namatin YouTube. Nonton. Ya lu lumayan nontonin YouTube. Apa yang lu paling kangenin dari YouTube zaman dulu dibandingkan yang YouTube zaman sekarang? YouTube zaman sekarang gue seru. Ibarat itu kayak, ya lu kan penikmat YouTube dulu nih. Dramanya sih, drama YouTube zaman dulu tuh kayak, lu udah tahu dibego-begoin kita nih. Tapi nonton aja gitu. Kayak siapa contoh? Yonglek. Yonglek mau ribut di lapangan banteng zaman dulu. Terus banyak banget dulu. Siapa lagi ya? Itu. Oh Reza Arab hapus channel, itu nggak gimmick. Kalau itu beneran hapus bang, iya. nggak ada channelnya. Kan yang sama Eriko. Oh iya, itu untuk dua-duanya udah friend sekarang. Iya. Dua-duanya temen gue juga. Jadi adik gitu. Iya, Reza Arab sama Eric Olim. Oh, udah foto bareng loh. Nah itu yang fotoin Matthew, gue sebelahnya. Apalagi ya? Banyak kalau zaman dulu mah. Klip. Terus gue nontonin tuh. Tapi itu nggak ada dramanya sih. Tapi maksudnya kayak seru aja dulu gitu loh kontennya. Kan nggak bubar. Oh iya. Dan menurut gue tuh dulu orang-orangnya genuine yang bikin kontennya tuh jelas mau bikin konten gitu loh. Sekarang tuh banyak Nggak bikin tahu. konten tuh ngejar subscriber. Ah, yes. Ini masuk sih ke pertanyaan dari Muftifadilah juga. Kebetulan dia pinter banget kalau soal pertanyaan ya. Lu tuh sebagai content creator, cara nge-set goals-nya itu gimana sih? Kan tadi lu mentioning, assuming orang tuh semuanya views, semuanya subscriber. Kalau nggak ngejar views bohong lah, tapi bukan faktor utama gitu kalau gue ya. Menurut gue kalau video gue bagus, eventually dia akan ngalahin algoritma. Jadi kayak misalkan ada beberapa video gue kayak dia lambat seminggu cuma 100.000 gitu di YouTube. Itu gue tenang aja. Tiba-tiba ntar ada kapan tahu ntar tiba-tiba 1 juta. Kalau emang videonya bagus gitu. Jadi fokus bikin video bagus aja kalau gue. Kalau set goalsnya nggak ada sih. Cuman kadang memang ada penjadwalan kayak misalkan waktu itu kan ada yang cepet banget tuh kayak pas Bion 1 Ya. kan dari 3 juta jadi tiba-tiba mau 5 juta gitu Ya. kan. Pas itu gue nggak upload lama. Ya. Itu tuh jadi Kenapa tuh? nggak apa-apa. Kagak syuting aja. Enggak, kita nikmatin duit dari hasil itu aja ya kan. Emang Jalan-jalan. ada rugi goblok.
Karena kan gue kalau 10 juta subscriber, gue mau ngambil diamond play button gue di Amerika pakai kolor doang. Makanya Google. Pakai tekan subscribe kalau yang Tapi lihat. nggak apa-apa, kapan aja gue 10 juta gue nggak masalah. Yes. Karena ada pria bijaksana berkata kepada gue, Apa? dengan 10 juta subscriber itu adalah sebuah gunung. Gue naik sama dia nih, sama pria bijaksana ini. Dua-duanya sama-sama ngejar ke puncak gunung. Tapi gue mau ngejar banget tuh, mau ke 10 juta gitu. Ngapain gue kejar? Orang sebenarnya si pria bijaksana itu dia lagi lihat kiri, kanan, nikmatin hutannya, camping dulu, makan dulu. Padahal akhirnya bakal nyampe ke ujungnya juga gitu. Jadi buat apa cepet-cepet ke 10 juta subscriber? Yes. Tuh, pria bijaksana adalah Denny Sumargo. Itu the legend of Mentor N. gue. Jadi kalau gue akhirnya ya udah gue nikmatin aja journey-nya karena gue yakin banget gue konten tuh nggak akan kayak 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Gue masih targetin 10 tahun lagi tuh gue konten gitu. Belum buka podcast. Bisa kan di ujung karir buka podcast? Oke. Komen lah di bawah, menurut kalian cocok nggak gua masalah bikin podcast? Nah. Gusti nih, I-nya 10 dia. Bang, tutor dong dance boxing. Pokoknya yang penting kalian bisa gini nih. Bisa gini. Gini. Ini. Udah ketemu Morot nih ritmenya. kan ada handphone. Gue ikut deh. Pokoknya gini. Buka loncat. Nengok kanan. Gini. Kanan ke kiri. Gitu aja, gimmick. Habis itu kalian sikap boxing yang kalian tahu aja. Habis itu gini aja yang cepet. Gini yang cepet. Terus coba pukul lurus. Udah gitu doang. Diedit sesuai beat aja. Gimana? Ini. Ya, Terus? Buka. lagi. Silang lagi. Ini. Lah, silangnya gantian dong. Yo gini dulu. Nah, gitulah kira-kira. Mau gitu dah. Kalau sesuai beat pasti viral. Ini last questions dari Mufti Fadilah lagi. Apa advice terbaik yang pernah lo dapet? Lu punya semua waktu di dunia ini. Jadi jangan terburu-buru. Jadi kerjain semua tuh tenang, pakai plan, pakai strategi. Coba ceritanya gue anak lu nih nanti. Terus Iya. kayak dia mau bertumbuh dewasa. Ya Kamu Pak. punya semua waktu di dunia ini. Pasti mas-masan, mau-bukan. Itu advice yang bisa dipakai ketika kalian udah punya mimpi yang kalian lagi jalanin dan kalian terburu-buru. Itu advice yang paling mantap. Dulu tuh gue orangnya terburu-buru, semua mau dikejar, mau dilakuin sendiri. Padahal umur gue baru 24 kemarin. Jadi menurut gue nyantai aja, tenang aja, semua pasti kesampaian satu-satu gitu. Semoga lulus lah gue tahun ini. Amin. Ini tahun terlengkap gue nih kalau hari ini tahun gue ini lulus Pak Sutisna. Tolong Pak. Udah pensiun katanya. Dia nanti quotes-nya stripnya apa nih? Lulus bego. Tahu ah. Tos dulu dong terakhir. Cheers. Cancel singles. Mini. Oseng bawang merah. Habis. Kita bagi-bagi. Yang kamu buzzer. Oke guys, ini udah jadi beberapa. Jadi kita akan langsung bagiin aja. Let's go. Oke, di sana ada mama lagi jualan biar nggak laku kita bagiin ini nih. Bang, nggak usah pesen gitu ya. Ini aja makan ini aja nih. Pak, udah makan belum? Makan. Saya lagi masak kebanyakan. Sama-sama. Udah makan belum lu bang? Makan nggak? Sama-sama. Bang, ngapain lu beli bakso? Nih makanan dari gua, udah nggak usah beli bakso. Canda. Nih pak, mau makan nggak? Habis makan nggak mau. Nih. Siapa lagi? Oh gitu. Ini sambil videoin konten kan? Ngapain kita bagi-bagi kalau nggak divideoin? Iya. Ada berapa orang? Cuman ada 3. Satu. Biar sukses ya. Amin. Biar banyak. Makasih ya. Nih. Oke, Nih makasih. satu. Nih, bagi-bagi aja nih. Habis. Makasih ya. Ya, sama. Makasih guys buat kalian semua yang udah nonton. Tulis juga resep apa lagi atau challenge apa lagi yang harus gue lakukan ya. Buat kalian semua, stay safe, stay healthy. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye. Muah. Don, apa Don? Tuar. Uyoyopo. Tuar. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena yang pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa Apa Los? subscribe. Terima kasih.